Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak tidak tahu orang persis. yang sudah macam-macam dia buat tidak karena benar. kenikmatan contoh Jadi hidupnya itu Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini alhamdulillah saya Muhammad Haikal Dapitan masih membersamai Anda pada program acara Obrolan Jumat Mubarak edisi 17 Jumadil Awal 1445 Hijriah, tepatnya di tanggal 1 Desember 2023 Miladiah. Dan hari ini pendengar dimanapun Anda berada, topik yang kita diskusikan, yang kita obrolkan pada pagi hari ini yaitu dengan jalan dakwah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi, dengan jalan dakwah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadir di ruang dengar Anda sementara kedua narasumber yang telah hadir membersamai Anda, membersamai kita pada obrolan Jumat Mubarak selama 1 jam ke depan. Yang pertama saya akan menyapa terlebih dahulu Haji Fadli Haji Fadli Usul Muhammad SSTP MSI. Beliau adalah Kabak Bina Mental dan Spiritual Biro Kesra Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenal beliau, pendengar sekalian. Beliau ini dulu juga kakak kami ya, termasuk petua kami ya di pemuda di Kelurahan Takoma. Sekarang beliau telah sukses menjadi kabak dan juga beliau aktif di dai ya, luar biasa. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Kedua ada Ustadz dai abang kita Rizal Sinyo SHMSI ASN dan dai Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ketiga kali ya? Ya, ketiga kali di obrolan Jumat Mubarak. Luar biasa, fansnya banyak sekali. Kalau setiap beliau baru Assalamualaikum saja langsung pendengar masuk. Ya, penelpon banyak tanya kabar, minta nomor HP lagi. Terutama Uti mungkin mau tambah 02 kah Pak? Baik, yang ketiga guru kita, Ustadz kita ya, Ustadz Asep Hedi Turmudi SAG MA, Sekretaris MUI Provinsi Maluku Utara. Sekali lagi Sekretaris Umum MUI Sekretaris MUI Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya Pak Kiai karena di MUI ya, Majelis Ulama Indonesia ya, MUI. Jadi beliau juga aktif sekali di RRI tadi pagi kalau tidak salah Ustaz ya. Kalau tidak salah saya lihat subuh beliau. Sekarang lagi sebenarnya beliau ini agenda ke Jakarta Ustaz ya. Ya, MUI acara MUI. Ya, acara MUI cuma pending mungkin sore ya Ustaz berangkat. Mungkin yang Minggu saya nanti. Hari Minggu ya. Beliau pending karena beliau mau berbagi dengan kita di sini ilmunya luar biasa. Jadi kita sebentar juga sharing dengan beliau di sini ya, Ustaz Asep Hedi Turmudi. Sekali lagi pendengar sekalian, tema kita dengan jalan dakwah La ilaha illallah. Dan saya mengajak kepada seluruh pendengar yang mendengarkan kita pada pagi hari ini, yang berada di rumah, yang sedang berkendara baik di Ternate, Sofifi, Tidore, di 10 kabupaten kota, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Plego yang ada di Gorontalo, yang ada di Jakarta, di Surabaya, yang ada di seluruh Indonesia, baik di luar negeri juga melalui aplikasi RRI Plego ataupun website yang telah dibagikan di Facebook
Pro 1 RI Ternate dan Facebook saya Muhammad Haikal Dapitan. Mari kita dengarkan nanti sebentar apa yang dipaparkan oleh ketiga narasumber yang hadir pada saat ini, dan nanti Anda bisa mengikuti kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak. Langsung saja sekali lagi tema kita dengan jalan dakwah. Anda bisa bergabung di 0822 1153 7429 atau di 0921 31255521 atau bisa bergabung melalui WhatsApp juga. Jadi Anda bisa ikut tanya-tanya kepada ketiga narasumber. Sekali lagi dengan jalan dakwah saya berikan kesempatan kepada Ketua Sekretaris MUI Kota Ternate Sekretaris MUI Provinsi Maluku Utara terlebih dahulu, Ustadz Asep Hedi Turmudi SAGMA untuk memberikan pengantarnya terkait dengan tema dengan jalan dakwah La ilaha illallah. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ustadz Haikal Davitan yang saya hormati. Ini dari Kabag ya, dari provinsi ya. Iya. Dai lagi ya. Luar biasa beliau nih. Jadi ini saya sebut aja langsung Pak Haji Fadli Muhammad STP ya, MSI. Ya. Kabag Bina Mental ya. Bina Mental dan Spiritual Biro Kesra Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati juga Pak Rizal Sinyo, Ustadz Rizal Sinyo SMSI. Dan yang mengawal ya Bung Roni nih ya. Ini dari subuh sampai zuhur ini. Karena tadi subuh bersama-sama ini sampai mau zuhur juga masih sama-sama. Baik, tema yang diberikan yaitu tentang jalan dakwah ya. Jalan dakwah La ilaha illallah. Kita pertama memaknai dulu dakwah. Dakwah itu akar kata dari da'a yad'u dakwah. Ini masuknya kalau dalam ilmu sorof itu fi'il bina nakis yang huruf mu'talnya mu'tal di akhir, mu'talam. Jadi da'a yad'u dakwah. Nah, ini arti dakwah itu adalah ajakan, undangan, pengajaran atau pemberitahuan. Kalau secara istilahi takrifnya dakwah itu ajakan kepada manusia menuju kepada kebaikan, dan di dalamnya itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini ya, untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah ini konsep dakwah ini harus memang kita dudukan bersama. Niat kita berdakwah itu adalah lillahi ta'ala. Makanya di sini jalan dakwah la ilaha illallah artinya jalan dakwah itu, kita dakwah itu benar-benar lillahi kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah, bukan karena hal yang lainnya. Kalau ada dalam hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sesuatu itu tergantung kepada niat. Maka dakwah juga ini harus karena lillahi ta'ala, bukan dakwah karena mau nyalek ya, karena mau jadi caleg jadi berdakwah, karena mau TTP tebar-tebar pesona ini baru berdakwah. Karena mau ada ini tebar-tebar pesona karena biar dapat apa namanya pujian dari calon mertua ini camer. Nah ini tidak boleh ya. Jadi berdakwah betul-betul, makanya di sini jalan dakwah la ilaha illallah, harus berdakwah itu benar karena Allah ya, bukan karena yang lain. Di sini memang bekal manusia ini ada namanya ma'isyah. Manusia memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ada juga namanya istitoah. Manusia mempunyai kemampuan istitoah. Selanjutnya di sini ada potensi dasar manusia itu adalah pemahaman, memahami segala sesuatu, menghayati dan juga akhirnya di eksistensi dalam perbuatan ya. Selanjutnya di sini ada namanya fikih dakwah. Dakwah ini tadi untuk mengajak manusia menuju kepada kebaikan. Jadi kita mengajak bukan mengejek ya, merangkul bukan memukul. Nah ini memang, jadi mengajak bukan mengejek ya. Mengajak juga betul-betul harus dengan santun ya, bukan mengajak akhirnya malah membuat hal yang menjadi hal tidak baik begitu. Terus memang dakwah ini perlu ada namanya persiapan ya.
Jadi jangan, karena sekarang kan sudah gampang sekali untuk berdakwah itu. Sekarang bahan-bahannya di Google aja udah banyak. Jadi karena namanya sekarang ada Ustadz Google, ada Kiai Google atau apa. Nah ini memang yang ada di internet, yang ada apa begitu banyak. Tapi tetap kita harus tafakuh ya. Kita harus dakwah itu harus betul-betul paham. Karena kalau kita memberikan dakwah yang salah, itu dolun, sesat, dan mudillun. Nah ini menarik nih. Sudah ada. Kayaknya 2 orang fans nih yang masuk nih. Baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Taher ya. Taher Susupu ini. Bung Taher di Sufu. Silakan Bung Taher. Ya, tema ini memang sangat penting sekali. Ya. Sangat luar biasa tema ini. Tapi dari saran saya, kalau boleh, jangan cuma lewat di radio, karena radio ini kan tidak segan Besari yang punya radio. Pertama, kedua, kalau kita sudah mendakwakan tentang la ilaha illallah, perlu kita harus itu perhatikan tuh orang yang banyak yang dia adalah ilaha illallah tapi dia tidak pernah menjalankan perintah Allah. Itu makan sholat, ya, itu saran saya tuh. Karena sekarang, karena yang faktor pendapatnya begini. Ini pertanyaan saya yang Ustaznya, pendapatnya begini. Karena 4 mazhab itu dia punya cara sholat berbeda. Ada yang berdiri, ada yang tangan lurus, ya, ada yang duduk, ada yang gitu. Itu di tujuannya sholat itu bisa putus. Tapi nanti kembalikan kepada keadaan. Bukan kalau kita sehat-sehat kita duduk. Karena sekarang kan bahasa sebelah tego-tego mesabea tagi mesabea itu. Nah itu berpikir. Padahal itu nanti dilihat dari situasi keadaan kita di pesawat atau kita di kebun yang jauh atau ya kembali nanti keadaan. Tapi kalau tapi kenyataan orang yang di rumah duduk rumah biasa, dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan bisa melangkah ke masjid, tapi dia abaikan itu perintah Allah melalui azan di masjid. Jadi perlu kalau harus di ke desa RURA bahwa harus yang ada yang siapa yang berpegang dengan la ilaha illallah harus menjalankan perintah Allah tanpa alasan karena terutama itu ibadah solat, karena solat itu bisa merangkul segala kejahatan kita manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Saya kembalikan Muhammad. Baik, terima kasih Bung Taher di Susupu ya. Jadi Susupu. ini lebih ke redaksi saran dari beliau bahwa kalau boleh nanti ada kita terima dulu. Ini akan sampai akhir ini. Kayaknya sampai akhir sudah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Haikal yang baik hati dari Bung Din di Tidore Toloa ini. Ya, Bung Din di Tidore. Bung Din ya. Toloa Tidore. Bung Din pantau dari tadi Toloa. Iya, di Toloa Tidore. Nah, silakan Bung Din, mau tanya silakan, ingin bertanya. Saya mau sambung dengan Bung Taher punya pertanyaan tadi. Dan begini, karena agama itu kan termasuk yang agama, ya kan? Kalau orang berdiri rumah itu harus pakai tiang. Kalau cuma fondasi itu rumah itu bagaimana mau jadi? Dan pernah saya bilang kita mau lanjut dengan kita juga yang dulu, karena saya suruh dompi sembayang, dom bilang kata karena ini saya tidak mampu kompi sembayang, sedangkan ngoli dan tong yang ngoli sembayang dan tong cara sembayang ini belum tentu. Terus saya bilang ke orang, kalau kalau sedangkan orang sembahyang saja masih dalam tawakal. Kok mau pernah sembahyang belum tentu. Terus dia bilang kata tagi maisabea, hotu maisabea, tego maisabea.
Terus saya bilang, sana pada orang, tagi-tagi mesebea, tego-tego mesebea, hotu-hotu mesebea itu mulai punya nabi siapa? Kalau saya tanya mendoang begitu, bagaimana hukumnya? Mohon dijelaskan. Dan mulai punya guru siapa? Oke, terima kasih. Iya. Baik. Iya. Ini bagaimana nih? Ini ada kaitannya ya. Ya. Kita persilakan Pak Yai untuk melanjutkan Saya dulu. kayaknya melanjutkannya agak sedikit saja karena kalau ini nanti akan kita berbagi. Berbagi biar lebih kan ini bahasanya obrolan, jadi kita betul. saling Boleh. memberikan masukan ya. Boleh. Silakan. Saya langsung menanggapi ini 2 pertanyaan langsung dari Bung Taher dengan tadi Bung Din ya. Bung Din di Toloa Tidore ya. Ini ada kaitannya. Jadi sebetulnya di sini tentang sholat ya, mengerjakan sholat ini yang kebiasaan di Maluku Utara atau di Ternate yang tagi-tagi masabia yang tikut itu sebetulnya pemahaman Islam yang belum sempurna. Artinya kalau dalam Al-Quran kan ada ukhudu fil silmi kafah, masuk ke dalam Islam itu secara komprehensif. Jadi pemahaman yang hanya ingat saja atau apa itu ada di dalam Al-Quran memang tentang kiaman dan tapi itu belum sempurna. Ya sempurnanya itu dengan melaksanakannya, bukan ketika saat adzan duhur dikumandangkan di masjid wah ingat, terus asar dikumandangkan ingat, hanya ingat saja. Nah ini memang ada di dalam Al-Quran yang kiaman dan kalau kita bisa ingat, kita bisa di mana saja kita ingat kepada Allah, tapi tetap. As-sholatu imaduddin. Salat itu adalah baik. Ya, baik, kita tahan dulu, nanti disambung kembali Pak Kiai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Haji Halil. Pak Haji Halil nih. Pak Haji Halil dengan ini fans ini datang semua ini. Pak Haji nih. Jadi silakan. Setiap saat dan waktu berbicara tentang kewajiban betul umat Islam dan ada menyangkut salat. Tadi katakan tego-tego tagi-tagi, ya kan betul itu, betul. Tapi kerjakan, sakit ya harus betul. Dulu, tidak sambayang. Kalau dulu begitu tersambayang cuma-cuma. Betul. Kenapa tidak dulu tersambayang? Oh saya ini sakit, saya dulu. Begitu. Berbicara tentang Islam itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah setiap hari itu berarti sadar. Kalau orang tidak ucapkan itu berarti Islam itu belum sadar. Ya, kira-kira bagaimana kalau kita seorang Islam 1 kali 2 persen kita tidak ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, apa itu kita Islam atau bukan itu? Kalau setelah kita tiba-tiba awal hari kita punya nafas pada sektor awal situ kita tidak sadar. Kira-kira bagaimana? Terima kasih Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, sambungkan sedikit saja. Jadi dalam kewajibannya melaksanakan sholat sampai tadi memang dikatakan oleh siapa yang sesepuh ya? Ya, sesepuh Bung Taher. Bung Taher memang kalau kita tidak bisa berdiri, kita bisa duduk tidak bisa. Wah, ini ada lagi. Ada ya? lagi? Oh, bukan. Nah, jadi berbaring terus yang lain, yang penting kita harus tetap melaksanakannya. Nah ini kalau tidak bisa berdiri duduk tidak bisa berbaring, itu namanya rukhsah keringan dari Allah. Jadi saking wajibnya dimanapun kapanpun kita tetap harus melaksanakan sholat. Nah itu, jadi tidak ada namanya karena sibuk apa terus kita tinggalkan sholat. Nah ini yang makanya adanya rukhsah. Nah, rukhsah keringanan dari ini kalau kita apapun dimanapun tetap harus sholat ya. Saya kira itu mungkin biar ini tidak ada mendominasi, biar kita sama-sama mengobrol ya. Betul. Saya kembalikan. Baik, saya persilahkan kepada narasumber kedua Haji Fadli Usul Muhammad STP MSI Kabak Bina Mental dan Spiritual Biro Kesra Provinsi Maluku Utara. Kalau tadi di samping Pak Ustadz Pak Haji juga dengan menyampaikan terkait dengan pengantar dengan jalan dakwah la ilaha illallah. Mungkin tadi ada pertanyaan dari ketiga narasumber yang berkaitan dengan kegiatan keseharian dari Pak Haji sendiri sebagai seorang dai. Ada Bung Taher di Susupu sebagai saran tadi itu. Mungkin nanti dipaparkan atau disampaikan oleh Pak Haji Fadli. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya cintai Ustadz Haikal.
Mungkin yang saya hormati Ustadz kami, Ustadz Asep Heri Turmudi, SAGMA, Sekretaris MUI Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati, yang saya cintai saudara saya seperjuangan kami, Dai Ustadz Rizal Sinyo yang salah satu ASN di kantor Samsat. Mungkin hadirin rahimakumullah yang kami hormati, kami ingin sampaikan bagaimana undangan kami pada pagi hari ini menjelang siang, insyaallah, bahwa dengan judul adalah dakwah. Di sini saya menceritakan sedikit kisah kami. Sebenarnya saya ini bukan ahli agama, Ustaz, tapi saya adalah seorang sarjana sains terapan ilmu pemerintahan. Kami S1-nya di STPDN yang sekarang IPDN. Yang kedua kami S2-nya di administrasi publik. Alhamdulillah, pengalaman kami ketika berdakwah ini, kami ingin sampaikan bahwa cara hidup kami atau pola hidup kami yang memang betul-betul terubah ketika saya menjadi sespri gubernur waktu itu, sekitar hampir 6-7 tahun Pak Ustadz, dari wakil gubernur ke gubernur. Ketika periode kedua Pak Gubernur, kami dilantik sebagai salah satu kepala bagian. Dulu namanya kepala bagian agama Pak Ustadz, yang mencakup seluruh provinsi Maluku Utara, di mana di situ ada urusan haji, umroh, ada bantuan sosial terkait dengan, sehingga kami dilantik, diberikan amanah itu. Sampai hari ini kami juga dipercayakan oleh Pak Gubernur sebagai jabatan kami. Ketika kami diundang ke sini, kami ingin sampaikan bahwa pengalaman ketika kami dalam tahapan-tahapan perubahan itu, artinya bahwa tahun kemarin ini Ustadz, alhamdulillah atas izin dan kehendak Allah, saya diberikan tugas dari Pak Gubernur melalui Ibu Kepala Biro Kesra, bahwa saya diberikan tanggung jawab untuk mengantar jemaah umroh yang terdiri dari beberapa daerah di kabupaten kota. Setelah umroh, saya waktu itu pengalaman saya di depan Ka'bah itu Pak Ustadz, saya berhajat, berniat ya Ustadz, walaupun tanpa ada jabatan, saya berniat supaya saya itu 1 tahun 1 kali dipanggil. Ketika antrian haji yang begitu panjang Pak Ustadz, dengan tidak ada space waktu di atas 15 tahun, begitu usia muda, usia tua berlomba-lomba untuk mencari keridhaan Allah melalui haji, maka ketika saya pulang membawa jamaah umroh, ketika itu berselang 1 bulan saya ditunjuk lagi oleh Pak Gubernur melalui Ibu Kepala Biro, karena pada prinsipnya Kepala Biro yang harus mendahului saya, karena saya sudah berangkat umroh, sehingga saya diberikan kepercayaan lagi. Akhirnya karena Ibu Kepala Biro, karena beliau mungkin terkesan dengan kerja-kerja kami, sehingga saya juga ditunjuk waktu itu. Kami haji, sehingga saya ikut tes pendamping haji. Begitu 2023 kami berangkat, kami dipanggil. Akhirnya terkesan bahwa tidak ada cara lain Pak Ustadz. Kalau saya lihat, saya bukan orang ahli agama, tapi saya menafsirkan sebuah agama dengan, bukan agama Islam ini bukan agama teori, tapi agama praktek. Ya, betul. Maka saya sebagai pengalaman saya ketika kami berada di Mekah Madinah, kami melihat pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat. Berjalannya iring waktu, kami tidak melihat cara-cara lain orang untuk mencari keberkahan Allah. Kami sempat bicara sama orang Arab, orang Turkistan, India, Bangladesh, Pakistan. Tidak ada cara lain Ustaz. Artinya bahwa Madinah dan Mekah itu menjadi contoh dunia. Saya cerita ke teman saya bahwa kita melihat tidak ada buah-buahan di sini, pisang, apel, justru ikan yang kita tidak mengharapkan tidak ada. Tapi ketika bagaimana cara Allah mendatangkan dengan caranya sendiri, maka kota Mekah Madinah menjadi keberkahan, dan itu dipenuhi. Saya menyampaikan bahwa perputaran ekonomi yang ada, saya melihat bercerita dengan teman-teman ada di Arab, bahwa memang perputaran ekonomi ini adalah simbol daripada kunci daripada perputaran ekonomi kemakmuran, saling cinta mencintai antara masyarakat. Maka posisinya ada induknya adalah di masjid. Maka saya melihat itu Mekah Madinah, bagaimana hidup tumbuh ekonomi yang penting itu, maka
dia bercorong kepada Masjid Nabawi dan Mekah. Maka saya simpulkan di sini Pak Ustadz bahwa ketika saya masuk ke dalam ranah ini, sempat saya dengan teman-teman ketika itu diajak keluar di jalan Allah 3 hari 40 hari. Saya bukan melihat pandangan orang lain kepada jamaah ini, karena memang betul-betul posisi jemaah yang mendakwaan agama ini adalah betul-betul niat karena Allah. Karena niat karena Allah itu kita mencoba. Saya mencoba waktu itu keluar sama teman-teman. Nah, ketika melihat perkembangan itu, maka sebenarnya jemaah yang mengajak ke dakwah ini, memang kita melihat kondisi yang ada, betul-betul mencari keridhaan Allah, sehingga kami melihat program ini. Saya juga masuk, maka saya juga terlibat di dalam situ. Sampai suatu cerita juga Pak Ustadz, pernah ajudan Pak Kapolri dulu itu pernah juga dia mengintai jemaah tabligh pekerjaannya apa, sehingga ketika dia mengintai ini orang ini mau ditangkap Ustadz. Begitu ya. Cuma karena dia masuk ke ranah itu, maka dia terperangkap dengan cara-cara dakwah. Maka sebenarnya yang tadi Pak Ustadz bilang, dakwah ini adalah penting. Artinya bahwa Mekah Madinah itu hidup karena dakwah. Taklimnya hidup, kasih sayangnya hidup, hikmahnya hidup luar biasa, silaturahmi dijaga. Maka teman-teman dakwah yang sempat di Maluku Utara ini Ustadz, programnya jalan. Artinya bahwa kondisi ekonomi ini yang kita lihat tidak ada cara lain Pak Ustadz, kecuali memperbaiki amal-amal ibadah kita. Yang pertama adalah menghidupkan masjid. Sampai Ustadz, saya terkesan dengan salah satu catatan dari Hamas, bahwa syarat penting orang untuk berhadapan dengan Israel yang harus harus turun di medan perang adalah syaratnya 2 Pak Ustadz, kalau tidak salah. Yang pertama adalah orang penghafal Al-Quran. Yang kedua adalah orang harus taat jaga salat 5 waktu di masjid, terutama salat subuh berjamaah. Seluruh salat, artinya bahwa kunci daripada kehidupan ini adalah ibadah salat. Maka kalau salat kita rusak, maka ini yang kita memposisikan bahwa pemerintah tidak posisi salah. Artinya bahwa kalau pemerintah salah, pemerintah Indonesia sama pemerintah Mekah Madinah ini sama Pak Ustadz. Baik, menarik apa yang disampaikan oleh beliau. Kita terima. Ada pertanyaan dulu Pak Kabak nih. Halo. Terputus. Terputus. Mungkin ada tambahan? Ya, mungkin kami ingin sampaikan saja bahwa betapa pentingnya dakwah dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Artinya bahwa menjelaskan bahwa agama ini adalah amanah. Ketika ada yang meninggalkan dalam keadaan tidak beriman, maka yang zalim bukan Allah Subhanahu wa taala, melainkan orang yang beriman yang tidak berdakwah. Dengan kata lain, iman adalah kenikmatan terbesar dan cara terbaik untuk mensyukurinya adalah dengan berdakwah. Seperti kami kutip satu surah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan pengabdian dan berkata, sebenarnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat Fussilat ayat 41. Mungkin pengalaman itu yang kami sampaikan. Benar salah datang dari Allah, salah datang saya sendiri, saya mohon ampun. Terima kasih Haji Fadli. Kita terima penelpon yang masuk, penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam Pak Haikal. Ya, Bung Din balik kembali. Ya, silakan. Saya mau tanya, saya mencuri waktu sedikit saja. Ya. Saya mau bertanya sedikit saja. Boleh. Apa artinya hablum minan nas dan hablum minallah? Ya, terima kasih Bung Din. Terima kasih. Ya. Baik, sebelum saya persilakan kepada Ustadz, ini tadi belum nih Ustadz. Boleh, silakan. Ini abang kita nih Ustadz Rizal Sinyo SHMSI ya. Beliau ini salah satu ASN di, kalau Ustadz mau bikin pajak misalnya. Ini sering baku dapat cuma tertahu nama jadi. Ustadz ya, urus pajak nih Ustadz. Nah, ini dai Ustadz, luar biasa beliau ini. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya hormati Ustadz Asep Hedi Tumudi, Sekretaris MUI Provinsi Maluku Utara, dan saya cintai saudara saya Muhammad Fadli
Kabak Biro Mental dan Spiritual Biro Kesra Provinsi Maluku Utara, dan Bang Hekal. Ya, terima kasih sudah mengundang kami di acara Pro 1 RRI Ternate Jumat Mubarak, obrolan Jumat. Yang ingin saya sampaikan di sini, ya, tadi judulnya dakwah ilallah. Ya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kejayaan, kesuksesan dan kebahagiaan hanya dalam amal agama yang sempurna. Ya. Nah, terus kesempurnaan agama tersebut dapat dilihat dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Saat ini umat Islam belum mampu mengamalkan agama secara sempurna, sedangkan para sahabat radhiyallahu anhu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena mereka memiliki 6 sifat. Ya, 6 sifat itu jika umat Islam mengamalkan agama sempurna. Yang pertama, yakin pada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua, salat khusyuk wa wudu. Yang ketiga, ilmu mazikir. Sering dakwah pentingnya zikir, berbanyak membaca Al-Quran, tasbih, menghadirkan Maha Suci Allah dalam hati. Ikhwanul muslimin artinya memuliakan saudara muslim. Dan tasawufnya artinya membetulkan niat. Dan dakwah wa tabligh, dakwah artinya mengajak, sedangkan tabligh artinya menyampaikan. Maksud dan tujuan Ustaz di sini kita memperbaiki diri dengan mengorbankan diri, harta dan waktu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Ustaz, kita di sini alhamdulillah masjid yang hidup 24 jam. Ini di Masjid Fathil Huda. Sekarang kita lagi program hidup masjid 24 jam. Fathil Huda di sini Ustaz, yang di Kolon Cucu sini. Oh, Kolon Cucu ya. Saya. Kesturian situ yang Masjid Besar tuh yang Manakala Ustaz. Ya. Jadi di situ kita programnya menghidupkan masjid 24 jam. Kebetulan saya sekretaris Imam Masjid Maluku Utara juga. Oh, jadi Ustaz nanti jalan-jalan di situ. Di situ programnya udah habis. Sekarang kita pindah ke Ikhwanul Madatila Ustaz. Jadi sebentar malam udah mulai. Jadi kita masa warung tuh dan lain bisa hidup 24 jam, ke masjid nggak bisa tuh. Jadi kita alhamdulillah ini remaja masjid, kita menghidupkan masjid 24 jam. Jadi situ ada program situ Ustaz. Jadi dari satu jam shift ganti-ganti. Ada yang baca Quran, ada yang zikir, ada yang ngopi juga sambil menunggu Ustaz sampai pagi, sampai azan subuh. Jadi kita lanjut sholat berjamaah. Ya begitu Ustaz. Ya, makasih Pak Kiai. Luar biasa. Luar biasa sekali ini kayaknya harus menjadi memotivasi buat semuanya ya. Terutama generasi muda ini ya. Makanya yang Pak Haikal sebagai komandannya dengan apa semua. Betul. Bagaimana menghidupkan dakwah kita karena jangan mau masuk surga sendiri. Saya betul Ustaz. Artinya kalau mau kita mau sendiri, maksudnya mau masuk surga sendiri sudah. Nih, bisa cuma sendiri sudah. Yang lain terserah mau kemana. Nah, makanya di sini fungsi dakwah di sini. Jadi kalau semua berprinsip seperti itu, tidak ada pendai, tidak ada dakwah. Karena sudah. Saya saja masuk sudah, yang lain biar sudah. Makanya di sini jangan mau masuk surga sendiri. Nah, ini egois. Nah, makanya di egois itu tantangan harus ada pendakwah. Dakwah di sini makanya terutama generasi muda baku tolong sama-sama kita kreatif untuk menciptakan bagaimana itu. Kita pikir masjid hidup betul. Iya, bagaimana masjid itu menjadi daya tarik, magnet buat orang berkumpul nongki-nongki itu di masjid. Tapi nongki-nongki yang positif. Yang membicarakan kebersamaan Allah. Betul. Kafe-kafe ini jadi coba di masjid ada kafe emang maksudnya ada ngopi-ngopi sambil ada baca cerita di sini. Apalagi Ustaz kalau yang bos-bos begini kasih lucur pisang goreng, kasih lucur. Bos juga nih Ustaz, dan ini bermanfaat. Jadi dan terutama buat generasi ke depan. Saya sekarang sebentar lagi 50 tahun, bentar lagi mungkin sudah hitungan, tapi generasi yang selanjutnya nih hari ini kita masih istilahnya dakwah ilallah,
Iya. Generasi ke depan bagaimana kalau kita tidak membina dari sekarang? Benar. Nah, makanya ini tanggung jawab, ada Pak Kabag di sini kebetulan. Iya. Sebagai pemegang kebijakan tuh apa, bagaimana coba bikin, dan boleh mungkin nanti setelah ini follow up. Sebetulnya saya sekretaris imam masjid Provinsi Maluku Utara, jadi boleh nanti saling kolaborasi lah. Iya. Bisa buat surat apakah untuk selibaran di masjid untuk hidupkan masjid? Saya untuk jadi ihya'u al masjid, jadi untuk menghidupkan kehidupan masjid. Betul. Jadi kita mulai semua dari masjid. Dari masjid, iya. Tapi betul-betul netral, bukan karena mau bukan politik mau kemana ini. Bukan. Betul-betul ini netral, kita betul-betul tadi. Niat karena Allah. Jadi tema hari ini betul-betul luar biasa. Dakwah ilallah, betul-betul karena Allah, bukan karena bukan. Benar, bukan karena kita ingin makan puji, ingin apa terada. Niat karena Allah. Betul-betul niat karena Allah. Baik, sebelum ini tadi pertanyaan yang hablum minallah wa hablum minanas ya. Hablum minallah itu artinya hubungan dari Allah kepada Allah, hablum minanas hubungan kepada manusia. Nah, ini memang kita harus sinkron antara hubungan kepada Allah, hubungan vertikal dengan horizontal juga ya. Ini vertikal dengan horizontal, hablum minallah dengan hablum minanas. Hablum minallah kita beribadah kepada Allah, hablum minanas kita bersosial, menghidupkan masjid juga itu bersosial. Nah, dan itu semua insya Allah diniati ibadah dan dakwah. Dan dakwah itu ada dua, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bil hal. Dakwah bil lisan itu seperti hari ini bil lisan. Tapi kita harus bil hal. Yang tadi Pak Kabag terus Ustadz juga ini bukan hanya ini, langsung bil hal. Bil hal itu dengan perilaku langsung. Jadi Pak Kabag itu luar biasa, itu dakwah, bentuk dakwah. Pintu dari rumah ke rumah. Ketuk rumah. Jamaah tabligh itu bilhal. Bilhal. Jadi secara ini kan sudah luar biasa ya. Jadi harus kita maknai positif dari tadi dakwah bil lisan dengan bilhal secara bersama-sama. Baik, dikembalikan ke Ustadz Haikal. Iya. Ya mungkin saya tambahkan sedikit Pak Kabag ya. Pak Kabag. Ya tadi ada pertanyaan yang menyangkut dengan tagi-tagi Bisabia. Betul. Makanya saya teringat waktu kedatangan Ustadz Abdul Somad. UAS ya, UAS. Betul. Beliau menyampaikan bahwa itu adalah wasilah yang disampaikan oleh orang tua-tua kita. Betul. Tapi karena proses beriring, karena waktu berjalan, perubahan zaman dia berjalan, maka disalahartikan. Artinya bahwa yang dimaksudnya dengan tagi-tagi Misabia, artinya bahwa ketika orang jalan-jalan, kalau saya nggak salah Ustaz, ketika orang jalan-jalan mendengar azan maka dia ke masjid. Orang tidur-tidur juga bisa. Ketika orang mendengar suara azan maka dia bangun dari tidur untuk melaksanakan salat ke masjid. Begitu juga dengan baring-baring. Maka saya teringat dengan Ustaz Abu Somad, itu adalah perkataan benar, contoh-contoh yang benar. Cuma karena beriring persoalan karena waktu modern sehingga banyak orang yang kadang berpikir bahwa ilmu apa yang dipakai ketika dia tidur mau salat. Mungkin terus yang berikut adalah bagaimana hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, bahwa kehidupan manusia, hubungan manusia dengan Allah adalah sangat penting. Artinya bahwa dunia ini penuh dengan cobaan. Allah menciptakan dunia ini untuk diuji. Jadi ketika kita menjaga hubungan dengan Allah, maka itu yang penting. Hubungan manusia dengan manusia adalah saling mencintai, saling mencintai karena Allah. Maka saya teringat ketika ada satu riwayat sahabat pun bertanya ketika masih menyampaikan, masih kami disampaikan bertanya, ya Rasulullah, apakah memang ada amalan yang lebih tinggi daripada kita zikir, ibadah, salat sunat, dan itu ada amalan yang lebih tinggi dari itu? Tidak. Ketika ada amalan yang lebih tinggi maka kami ingin bertanya ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa ada amalan yang lebih tinggi, ada amalan yang lebih tinggi daripada zikir, ibadah dan baca Al-Quran, daripada salat-salat lain. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa amalan itu adalah amalan ketika manusia saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmat yang penting adalah ketika manusia ini saling mencintai karena Allah, maka itu amalan yang lebih tinggi. Maka kita hidup ini Pak Ustadz di suatu negara, kalau amalannya kita sudah rusak, amalannya tidak ada lagi, maka hubungan manusia sudah retak. Ketika ada kezaliman, maka kezaliman, ada perkataan buruk, ada curiga mencurigai, maka itu dia menghambat suatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sangat dari sini saya terima kasih Ustadz, mungkin dengan melalui RRI ini kami menyampaikan bahwa kami atas nama pemerintah menghimbau, kalaupun itu
ini masuk adalah momen politik. Betul. Ketika itu masuk momen politik, maka semua pilihan tidak ada masalah. Semua orang baik. Ketika hati kita menyampaikan itu kebaikan. Baik. Kita terima dulu penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ada Mutar lagi nih, Ustaz Eka. Ya, Bung Tahir di Susupu. Ya, silakan Bung Tahir. Ya, saya tanya sebentar aja itu yang tadi sudah jelaskan Tegu Mesabia dan Tegita Mesabia itu. Apa itu nanti kembali kepada keadaan ataukah itu kita sesuka hati gitu. Itu yang jadi persoalannya. Yang masjid jadi kosong begitu karena banyak mengikuti bahwa tagihan sebenarnya itu menginapkan. Sebenarnya itu kalau mungkin kembali kepada keadaan manusia itu dia di atas pesawat, dia sakit atau dia belum bisa berdiri karena sakitnya belakang atau karena dia terbaring begitu dalam keadaan sakit karena sholat ini tidak bisa putus dalam setiap waktu untuk bersolat kepada Allah Subhanahu. Apal ini maksud saya keadaan kembali kepada keadaannya manusia itu ataukah kita bebas kita bikin suka-suka hati. Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Luar biasa pertanyaan dari Bung Tahir di Susupu nih. Ya, ini mungkin dialami banyak oleh kita ya, manusia ya terutama. Dan ini juga Ustadz yang terjadi sekarang ini kayak berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Bung Tahir di Susupu. Misalkan sholat subuh atau keadaan yang dingin atau misalkan junub Ustadz di waktu yang dingin nih. Itu banyak muncul pendapat-pendapat karena ingin meringankan sholatnya. Dibilang tunggu dingin selesai dulu, nanti sampai jam 10 baru kita sholat subuh begitu Ustaz. Baik. Gitu. Nah, ini yang apakah yang ditanyakan oleh Bung Tahir tadi, apakah mau kita sendiri ataukah seperti apa yang dimaksud dengan tagi-tagi Mas Ebia? Baik, ini di dalam Islam atau dalam fikih itu ada namanya dalam keadaan itu adalah ada keadaan darurah, ada namanya masyaqqah. Ada darurah, ada masyaqqah. Nah, kalau darurat itu yang betul-betul memang tidak ada hal yang itu biasanya yang menginikan diri, diri kita akan kena. Nah, itu namanya darurat. Kalau masyaqqah itu kesukaran yang belum menyampai sisi darurat. Seperti kalau darurat itu seperti gini. Kita di hutan di Halmahera. Tidak ada makanan apapun selain bab 1. Dan bab 1. Itu bab 1 ya. Dan dalam kondisi itu kita tidak ada makanan dan kita lapar dan kalau kita tidak makan bab 1 itu kita akan meninggal. Nah, itu namanya darurat. Dalam kondisi itu di dalam ayat Al-Qur'an faman diturra ghairu bagin wal 'adin fala itsma alaih. Maka menarik nih. Nah, ini maka karena tadi Ustaz bilang bab 1 jadi ini masuk bertanya bab 1 itu insyaallah dihalalkan Pak Ustaz. Yeah. Enggak, dalam kondisi darurat. Ya, kita tahan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Halo. Darurat. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Mafiat di Halmahera Barat. Oh, di Halbar jauh ya. Halmahera Barat. Ini kayaknya penyanyi baru ya. Ya, Ibu Mahafiat ya. Mafiat. Oh, Mafiat. Silakan Mafiat. Ibu Mafiat, silakan. Saya tanyakan di sini ada sama Ustadz adalah bagaimana orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak melaksanakan perintah Allah, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah seperti apa? Mohon penjelasan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengekspresikan itu la ilaha illallah itu seperti apa Ustaz? Apakah hanya secara lisan atau tindakan atau apa yang ditanyakan oleh Ibu Mafiat nih? Jadi tadi pertanyaannya kan inikan la ilallah tapi malah tidak menjalankan. Menjalankan. Jadi kalau bahasanya itu ini munafik. Lain di mulut, lain di hati, lain di pekerjaan. Nah, ini kadang kayak kita begitu Ustaz. Ya, makanya kita mengakui Allah karena Allah tapi malah tidak mengerjakan. Nah, ini yang kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun juga itu kan. Kita hanya lain di mulut, lain di hati. Kayak kita bilang, ya Allah aku mencintaimu padahal di hati masih ada. Batu bacaan. Makanya kalau saya istilah itu STMJ.
STMJ itu kadang ada sholat terus maksiat jalan. Jadi baca terus, sholat terus tapi bakar lota. Atau bafitnah atau menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, menipu orang lain. Nah, ini yang ada keseimbangan. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan apa yang kita perbuat. Makanya kalau tadi mengucapkan la ilaha illallah ya harus sesuai, betul tadi kata Ibu, harus sesuai. Artinya perbuatannya harus sesuai. Jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah, kita bersyahadat, kita mengakui ini tapi ternyata dalam pelaksanaan tidak ada. Nah, ini harus ada implementasinya. Harus ada implementasinya. Ya. Ini yang makanya ada namanya bil lisan dengan bil hal. Kita bukan hanya dari perkataan tapi harus diinikan dengan perbuatannya. Harus selaras, harus sama yang itu. Kita kembali yang tadi daruroh ya. Jadi daruroh itu kalau seandainya di hutan tidak ada makanan apapun kecuali bab 1, dan kalau kita tidak makan bab 1 akan meninggal, maka itu boleh memakan. Tapi makan sekedar untuk kita menyelamatkan nyawa kita. Kalau kenyang selamat nyawa kita, jangan bagi lagi. Jangan bagi lagi bab 1 ini. Maksud. Nah, tapi bisa begitu. Jadi dia daruratnya itu ketika dia untuk menyelamatkan diri itu namanya darurat. Ada yang kedua itu tataran yang rendah itu masyakoh. Masyakoh itu kesulitan. Tapi belum sampai mengancam diri. Jadi kalau darurat itu mengancam diri. Nah, tadi seperti kalau kita sholat harusnya berdiri, ternyata kita tidak bisa berdiri, akhirnya duduk. Nah, itu masyakoh tapi belum mengancam diri. Nah, itu masyakoh. Masyakoh bukan semaunya mengerjakan ibadah, bukan semaunya. Semaunya aja kayak tadi yang ini enggak, harus kalau sudah waktunya. Kita maksudnya sudah bisa berwudu ya berwudu dan melaksanakan harus. Jangan, karena yang namanya sholat itu kunna nu'maru biqodis shoim wa kunna nu'maru biqodis sholat. Jadi tidak ada namanya kodok sholat. Kalau puasa ada kodok, tapi kalau sholat wajib tidak ada kodok. Makanya jangan sampai tertinggal karena tidak ada kodok. Tidak ada kodok di antara kita, kodok sholat maksudnya. Itu kata Nabi. Sabda Nabi, kalau puasa iya puasa Ramadan, kalau kita ini baru kita kodok. Kalau sholat, makanya jangan sampai tinggal. Nah, memang kadang ada yang namanya subsang. Subuh siang. Sule juga subuh lewat. Oh, subuh sule ya? Sule, bukan sule pelawak tapi subuh lewat. Nah, ini banyak kejadian mungkin ada juga di antara kita yang bangun sudah siang. Tapi sule ya, subuh lewat. Nah, memang sholatnya hanya sekedar dihormati waktu, hanya menghormati waktu aja. Tapi sebetulnya sudah lewat. Makanya ya kita harus betul-betul ya minta taubat karena memang tidak ada kodok itu. Makanya kita sholat hanya sebagai lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu saja. Ya sholat saja penting. Karena kewajiban sudah habis, sudah lewat kan, orang sudah sule tadi, subuh lewat ini. Ini habis nonton bola kah apa, nonton Real Madrid kali Liverpool kah? Nah, ini yang penting jangan nonton Israel. Jangan nonton Israel. Baik. Tadi kembalikan ya. Ya baik. Tadi yang mudah-mudahan terjawab ya Ibu Ma'afiat di Halmahera Barat, kemudian Bung Tahir juga dan Pak Haji Halil dan siapa tadi Bung Din ya. Mungkin ada tambahan dari Haji Fadli terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan. Dakwah. Mungkin saya sampaikan sedikit, ada tambahan saja bahwa dalam kehidupan beragama, artinya bahwa kita saya kembali mengingat bahwa Makkah Madinah menjadi contoh orang Islam yang sempurna. Maka bagaimana cara kita mencontohi Makkah Madinah? Maka kita harus menerapkan contoh itu kepada negara kita dan provinsi kita. Terutama adalah bagaimana menghidupkan amalan-amalan masjid, ya mengingatkan manusia kepada ketaatan kepada Allah, menjaga salat 5 waktu itu penting. Kunci daripada seluruh kehidupan di dunia adalah menjaga salat. Begitu ya Pak Ustaz? Dan seluruh amalan-amalan kita hidupkan. Maka dengan sendirinya nusratullah, bantuan Allah itu akan datang. Yakin dan percaya bahwa seluruh perbuatan manusia yang ada ini karena atas perbuatan-perbuatan manusia sendiri. Bagaimana cara untuk kita harus merubah ini? Tidak ada cara lain kecuali masjid sebagai tempat solusi. Baik, betul solusi. Itu saja mungkin saya pakai. Sebagai peran di pemerintah di bidang bina mental dan spiritual birokestra
Provinsi Maluku Utara. Tentunya harapan mungkin masyarakat Maluku Utara ada yang demokratkan yang dilakukan oleh Pak Haji Fadli untuk membina generasi muda Maluku Utara, untuk membangkitkan kembali semangat dakwah mereka, dan tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz Asep Hedi Turmuji, sebagai kekuatan, sebagai power di pemerintah ini apa yang dilakukan untuk membackup itu semua? Ya, mungkin ini adalah awal dari kami bertemu dengan Pak Asep, tapi kami sudah bertemu beberapa kali, terutama di seleksi Basnas kemarin. Oh ya, di Pansel Basnas. Kami sebagai ketua Pansel. Artinya bahwa ini semulai awal ini adalah sebenarnya langkah ini adalah langkah dari awal dari pemerintah. Bagaimana merubah semua tata cara kehidupan. Artinya bahwa kita harus mulai dari kita dan untuk kembali ke kita. Cara bagaimana memperbaiki adalah kita harus berkolaborasi. Dalam hal ini kami dari Biro Kesra menjalankan program, dan program ini kami akan sampaikan melalui MUI sehingga kami terkolaborasi antara seluruh masjid yang ada di Maluku Utara. Artinya bahwa kami ingin tidak ada cara lain kecuali menghidupkan amalan masjid. Maka sekarang program kami telah berjalan. Rehabilitas dan pembangunan masjid di seluruh kabupaten kota kami sudah jalan. Contoh saja kami di Dufa-Dufa itu kami yang mulai membangun di Bastion itu lantai 2 kami. Jadi dia sudah tidak ke PU lagi, Ustaz, kami di Biro Kesra. Oh langsung ya. Kami di Biro Kesra di provinsi. Sehingga semua bantuan termasuk di rumah Pak Ical Sinyo. Oh, ini nih Masjid Pasatila ya. Oh, jadi tingkat 2 ke apa situ? Di tingkat 2. Jadi di Takoma juga di Ustadz Haikal di belakang itu kami yang berikan bantuan. Oh begitu. Dari bansos. Kalau boleh orang lagi kami. Artinya semua masjid kami mau rehab. Selain masjid, setelah kami rehab masjid, maka kami akan berkolaborasi dengan pengurus-pengurus BKM masjid melalui MUI. Sehingga semua ahli sunnah wal jamaah NU juga kami mengajak semua jemaah tabligh kami rangkum, karena tidak ada cara lain, tidak ada program lain kecuali program yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini menjadi pelajaran bagi, maaf saya potong sebentar karena ini menjadi saran juga. Tadi malam saya hadir di kegiatan di Masjid Atoba, Ustadz. Malam Bina Iman ya di Masjid Atoba, dan ada saran dari salah satu pengurus masjid bahwa masih ada masjid nih Pak Sekretaris Ketua MUI, mungkin dari sini bisa memberikan ultimatum kepada seluruh masjid yang ada, karena ada masjid-masjid yang masih menolak jamaah tabligh. Sedangkan jamaah tabligh ini adalah yang menggerakkan ini dakwah di masjid, yang menarik semua orang-orang untuk mau sholat di masjid. Bukan cuma 5 waktu, tapi sholat sunnah pun dikerjakan oleh jadi jamaah tabligh ini bukan cuma sembahyang 5 waktu, tapi ahli dakwah juga ahli ibadah. Dua ini dirangkul. Ini juga peran dari pemerintah dan MUI juga untuk memberikan ultimatum kepada semua masjid yang ada yang masih menolong jemaah ini. Bagaimana nih Ustadz? Iya, makanya semangat dari Pak Kabag tadi untuk membangun masjid dan merenovasi harus dibarengi juga semangat untuk mengisi masjid. Iya, betul. Karena di Maluku Utara begitu banyak masjid, kalau membangun masjid itu semangat sampai. Tapi so jadi orang karena mau masuk ke masjid subuh nih jarang-jarang. Iya. Surang. Bukan Sule. Subuh jarang-jarang. Subuh jarang-jarang. Ini bagaimana? Jadi kalau untuk membangun tuh makanya tadi ada jemaah tabligh yang semangat untuk mengisi, saya kira harus disupport. Sama-sama kita untuk sama-sama membangun masjid, merenovasi masjid sekaligus untuk mengisi masjid, mensiarkan masjid. Iya. Begitu. Jadi bukan hanya semangat membangun masjid kalau tapi mengisi masjidnya, mensiarkan masjid dengan sholat berjamaah, dengan kegiatan-kegiatan Islami tadi yang Ustaz ini itu luar biasa, itu mengisi dan menghidupkan masjid. Betul. Jadi harus sama-sama 24 jam. Itu berarti mengisi kehidupan masjid luar biasa. Jadi bukan hanya semangat membangun dengan merenovasi masjid. Jadi tadi Pak Kabag semangat dari sisi materinya atau dari sisi non fisiknya terus. Jadi kolaborasi. Biar sama-sama kita hidup semua untuk tadi dakwah ilallah. Itu yang menjadi tema yang luar biasa di obrolan Jumat Mubarak ini luar biasa. Banyak lagi penanya yang masuk terkait dengan tema ini Ustaz ya.
Iya, banyak, luar biasa. Saya ingin bertanya terakhir nih kepada beliau nih sebagai ASN dan dai di maaf saya sebutkan di Samsat. Sekarang saya lihat sekarang kan banyak anak-anak jadi muda. beliau apa? Dai Samsat. Dai Samsat itu. Ya, yang urus-urus nih STNK nih, STNK nih. Jadi Samsat di provinsi? Iya, di provinsi, ya. Oh, provinsi ya. Ya tahu toh? Oh, jadi keker memang dah sekarang. Dai Samsat ya. Saya ingin bertanya karena begini. Ustadz dan Pak Kabak juga ada polisi ya misalkan ya yang tahan waktu sholat nih, sholat fardu nih. Ada kan anak-anak muda yang semangat nih, pergi sholat, masa pergi sholat harus pakai helm? Kan ada peci nih ceritanya, contoh nih, ditahan, harus pakai helm nih, ini ada batilang nih. Di sini ada peran ini beliau nih Samsat nih mungkin berikan ultimatum juga kepada pemerintah terkait dengan hal ini, silakan. Ya baik, Saudara Haikal, pertanyaan paling bagus. Iya. Ini sengaja pertanyaan pancingan ya. Pancingan ini. Di kompor saja. Kalau pas waktu batilang terus ada yang pergi sholat, tapi kan rumahnya dekat kan? Iya. Ini kan mana mungkin dia mau pergi, dia tinggal Takoma dia pergi sholat di sana di belakang gunung sana. Ya, nah itu otomatis kan salah. Paling bagus dia pakai helm dulu, PC-nya dia taruh dulu. Soalnya helm itu kan untuk mencegah dari kecelakaan. Tapi kalau dekat kalau dia jatuh kan bisa kepala terbentur. Kalau kan, kalau dekat nanti bilang minta izin sama Pak Polisi. Iya, dan Pak Polisi jentahan nih. Iya, nanti ini Bos Samsat yang bilang langsung nih, Pak Polisi dengar, Pak, kita mau sholat di masjid situ. Oh ya silakan, tapi helmnya mana? Helm kan wajib nih. Ini helm sudah paling besar Pak. Kalau jawab begitu misalkan, ini helm yang paling luar biasa ini. Ya, tapi mengalahkan helm yang ada nih. Yang kalau itu nanti contoh jawabannya. Kalau itu nanti bawa unta sudah. Pak kuda kah? Kalau bawa kendaraan kan wajib pakai helm. Ini di RRI saja nih Ustaz bilang begini di belakang nih ada pakai saja. Nanti saya juga ada kejadian pribadi kemarin pas ada Pak Wapres kesini juga itu ada sempat dihalangi mau bilang sudah boleh tapi yang jadi khotib ganti sudah. Jadi Pak Polisi juga yang ganti. Ya sudah karena saya sudah begini mau jam mau khutbah nih. Kompitan tuh. Bagaimana? Sudah kalau begitu sudah Bapak yang naik khutbah sudah biar. Baik terakhir Ustaz ya karena waktu yang membatasi kita, mungkin saya berikan kesempatan kepada ketiga narasumber untuk memberikan closing statement atau kesimpulan terkait dengan tema kita dengan jalan dakwah la ilaha illallah kepada Ustadz Asep Hedi Turmudi, Sekretaris MUI Provinsi Maluku Utara terlebih dahulu. Baik. Untuk closing statementnya, penentuan penutupnya ya mari sama-sama kita melaksanakan dakwah, baik dakwah bilisan maupun bilhal, untuk sama-sama dengan dakwah ini tujuannya itu tadi kebahagiaan di hidup di dunia dan akhirat. Insya Allah semuanya akan mencapai masalah manfaat bagi umat di Maluku Utara dan di kota Ternate. Mudah-mudahan selalu aman dan nyaman, damai ya Insya Allah. Itu saja oleh saya ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Haji Fadli Usul Muhammad SSTP EMSI, saya berikan kesempatan. Mungkin kami ingin sampaikan dengan kata terakhir kami, Allah, apa yang menjadikan penyampaian kami dari pemerintah. Kami ingin sampaikan bahwa kehidupan di dunia itu hanya sementara. Maka apapun kesibukan kita di dunia, tetap kita menjaga sholat untuk selalu beribadah dan taat kepada Allah. Karena dunia diciptakan untuk sebagai ujian. Dunia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bahagia, maka ketika kita taat kepada Allah, maka kita sesungguhnya bahagia di dunia dan di akhirat. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kepada Ustadz Rizal Sinyo SHMSI, dai sekaligus ASN, saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih. Yang ingin saya sampaikan, kalau bisa saya memberi usul sama Pak Fadli nih. Nanti bikin surat bahwa setiap OPD itu harus sholat subuh. Nanti ambil absen langsung di situ. Betul. Contoh kayak di Al Munawar nih, OPD pertama, kayak bidang kesra. Ini nanti saya
tadi usul-usulan semua nanti saya backup, saya apa Pak dia bikin video lah. Nanti bertemu kepada Pak Wali Kota, setiap kirim UPD di Pak Gub. ambil absen tuh di Masjid Al Munawwar, apel sekalian. Habis subuh langsung apel begitu. Dengan begitu insya Allah nanti Allah turunkan keberkahan dan Allah bencana-bencana Allah tangguhkan. Insya Allah. Dan saya berikan usulan yang terakhir boleh? Kalau boleh orang yang gerakan dakwah, kemudian para ulama, para ustadz, para dai-dai ini, insya Allah DP pajak nih kasih. Itu dunia punya itu, Masya Allah. Di dunia saya turun tertib membayar pajak tepat waktu, pakai helm, ada SIM. Apalagi ya Allah. nanti kita dituntut. Tuh, kalau tinggalkan sholat satu waktu saja, Masya Allah, nanti kita dituntut. Baik. Jadi dunia kita harus jos, akhirat juga kita. Benar ya Allah. Oke, boleh, cukup. Terima kasih ke 3 narasumber yang hadir pada saat ini di obrolan Jumat Mubarak. Yang pertama, Al-Ustadz Asep Hedi Turmudi SAG MA, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Pak Kiai atas kesediaannya untuk hadir di obrolan Jumat Mubarak. Yang kedua, Haji Fadli Usul Muhammad SSTP MSI, Kabak Bina Mental dan Spiritual Biro Kesra Provinsi Maluku Utara. Terima kasih Pak Haji. Yang ketiga, Ustadz Rizal Sinyo SH MSI, ASN dan Dai Samsat Provinsi Maluku Utara. Terima kasih telah hadir, dan kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita juga yang sedang berjuang di Palestina. Mudah-mudahan mereka selalu tabah, kemudian mereka selalu berjuang, dan mudah-mudahan pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama mereka, dan perjuangan Palestina akan dibantu oleh tentara-tentaranya Allah Subhanahu wa taala, yakni para malaikat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin, Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata fi qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Muhammad Haikal Dapitan, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Pak Haji, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kita bisa membersamai lagi di obrolan Jumat Mubarak yang akan datang, karena obrolan ini sangat diminati oleh pendengar di seluruh Indonesia, karena pada pas waktu senggang-senggangnya, pas waktu santai-santainya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dengan topik-topik yang lebih mengguncang Indonesia insyaallah. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.